Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar. Dan saya berharap teman-teman boleh mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat dan mempertunjukkan dan semoga menyadarkan banyak pihak dari umat muslim. Dan mungkin bukan cuma ustadz ini yang melakukan hal yang sama, tapi ada banyak oknum ustadz yang berlatar belakang mualaf yang langsung menjadi ustadz, tampil begitu bede dan banyak menghujat kekristenan, tetapi di saat yang sama mereka itu playing victim dan mengaku mereka lah yang kena hujat. Dan pengakuan ustadz ini menggemparkan teman-teman. Kenapa tidak? Dia memberikan pengakuan yang sangat luar biasa, apa yang ia lakukan dan apa yang dia lakukan untuk mendidik orang-orang Islam bagaimana menarik atau memualafkan orang-orang Kristen, dan dia dapat mentraining dalam 2 hari. Wow, ini luar biasa. Mari kita tepuk tangan terlebih dahulu. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita simak. Dan ada seorang murtadin yang langsung menanggapi begitu menohok dan mengorek seluruh isi Quran untuk membedakan, membandingkan apa yang dilakukan oleh ustadz ini dengan isi daripada Quran yang selama ini dipercaya dan diyakini oleh Islam itu sendiri. Jangan kepanasan, mari kita simak dengan baik, jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya teman-teman. Kami menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Contoh, banyak kan orang yang suka menghina, melecehkan, menghujat Islam, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Nah, inilah problemnya Pak Ustadz. Islam selalu merasa dinista ketika Muhammad dibahas. Sebagaimana Anda bergerak di bidang konsultan membahas iman Islam dan Kristen, bebas menggunakan data Alkitab untuk menggugat ketuhanan Yesus, tentu sebaliknya kami pun menggugat kenabian Muhammad yang diimani umat Islam sebagai nabi penyempurna. Lalu kenapa dianggap sebagai penghujatan? Hujatan apa memang baperan? Contoh, misalkan kami bilang bahwa Muhammad suka dikerumunin jin. Tapi anehnya, banyak umat Islam yang justru malah panik dan merasa bahwa ini telah menghina Nabi. Padahal Al-Quran sendiri telah mencatat hal ini, Quran Surat Al-Jin ayat 19 contohnya. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Apakah umat Islam mau kalimat ini diganti begitu? Kalau diganti, apakah justru ini akan dibenarkan? Sedangkan kalimatnya bunyinya seperti itu. Kemudian kalian bilang kalian menista Nabi Muhammad. Padahal kalian sendiri selama jadi Islam nggak pernah tahu ada dalil kalau Muhammad dikerumunin jin. Penyebabnya apa? Itu karena umat Islam tidak diwajibkan untuk mengerti isi kitabnya sendiri. Yang penting kan baca, dan yang penting kan pahala. Nah, hal-hal seperti itu yang kami tangani bersama teman-teman. Dan ya alhamdulillah cukup banyak para pendeta penginjil yang pernah dipenjara karena mereka menghujat Al-Quran. Bahkan pernah terjadi 41 pendeta penginjil itu dipenjara sekaligus. Di mana? Dekat sini malah, Kota Batu Malang. Karena mereka menghujat Al-Quran. Rekamannya ada, bisa ditonton seperti apa mereka menghujat Islam, Quran, kemudian ditangkap polisi, disidang, dipenjara 41 orang. Wow, 41 pendeta dipenjara sekaligus gara-gara mereka menghujat Al-Quran dan Muhammad. Pantas Anda mualaf, Pak. Pasti nyari aman ya. Berarti Islam mengajarkan teror dan ancaman dong Pak Tua ya. Ngeri kali lah itu. Jadi rahmatan lil alamin yang dimaksud Islam itu begitu toh Pak Tua. Prinsipnya lo jual gue beli gitu ya. Saya pikir itu cuma prinsip preman Tanah Abang saja loh Pak Tua. Ternyata agama Anda mengajarkan seperti itu prinsipnya. Anti kritis dan anti kris. Anda punya gelar doktor ya sebagai pakar kristologi, harusnya dibekali juga dong jamaahnya untuk mengetahui akhlak Nabi Anda dengan menggunakan data Pak Tua. Jangan cuma sibuk teriak-teriak Muhammad adalah teladan sempurna tapi tidak pernah menunjukkan bukti data-datanya. Iya tante selalu merasa dihujat ketika data valid ditunjukkan oleh para pendeta yang kalian penjarakan tadi. Padahal justru ketika umat Islam terlalu bereaksi berlebihan akan banyak orang yang akan murtad loh Pak Tua. Karena sebagian umat Islam nurani mereka benar-benar tulus sedang mencari kebenaran. Apalah jadinya ketika fakta diungkap di media, lalu kemudian Anda semua justru menunjukkan reaksi berlebihan.
Yang waras pasti mikir dong, kok sadis amat ya ajaran gue? Kok gini ya ternyata nabi gue? Ini satu kasus yang sangat besar, cuma tidak diekspos karena sangat berbau sara. Oh, jadi begitu. Banyak pendeta yang difitnah menista Islam dan dipenjara, tapi kemudian tidak diekspos. Oh, gitu ya Pak Tua. Malu punya agama yang otoriter apa gimana? Kalau nggak diekspos, biar orang terus menganggap bahwa ajaran Islam tetap dianggap indah saja gitu ya Pak. Bangga ya jadi mayoritas yang hobinya membungkam minoritas Pak? Banggakah Anda punya agama yang maunya menang sendiri begitu Pak? Wah, beneran nih kata Yesus ya. Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Siapa yang jadi serigala dan siapa yang jadi domba, dan ketahuan kan mana yang ganas. Kita baca juga di Yeskiel 22 ayat 27, pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Ayat 28-nya, dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur dan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Padahal yang diterimanya bukan firman Tuhan Allah, tapi wajib dipercayainya dan tidak boleh mempertanyakannya, alias imani saja. Keahlian saya sebenarnya di bidang itu, lebih spesialisasi di bidang itu. Bagaimana cara cepat melunturkan iman orang Kristen agar supaya mereka tertarik masuk Islam. Itu saya ajari, ya. Saya ajari di mana-mana. Cukup 2 hari ikut pelatihan saya. Insya Allah kita bisa mengalahkan pendeta misionaris penginjil kapanpun, siapapun, dan dimanapun. Oh, ternyata Pak Tua ini ahli mengislamkan para misionaris toh. Wah, sayang sekali Bapak sudah meninggal sih ya. Penerus almarhum masih ada nggak ya? Dan ternyata ada tips praktis untuk cepat melunturkan iman Kristen. Boleh asal Bapak sanggup menjawab semua pertanyaan Kristen tentang Al-Quran dan sejarahnya ya Pak ya. Jangan baperan tapi. Jangan pula merasa dihujat ketika banyak ditanya soal nabimu dan Al-Quran. Yang namanya ahli mengislamkan Kristen, syaratnya Islam jangan baperan dong. Pak Tua harus berani pakai jurus jujur dan bukan jurus lidah menjulur ya. Bisa tidak? Jangan main jeblosin orang masuk penjara dong, kalau memang Anda ahlinya. Dan kira-kira Bapak mengislamkan misionaris pakai Alkitab atau Al-Quran ya? Kalau mengislamkan Kristen modal Alkitab, berarti orang Kristennya yang nggak pernah baca Alkitab Pak. Masa mau meneladani Muhammad sebagai nabi sempurna kok dari Alkitab? Kecuali orang Kristennya sekolahnya di pohon pisang kali Pak. Kayak si Juma, suka mojok macarin gedebok pisang sama kambing. Coba kalau saya yang mau diislamkan sama Pak Tua, saya paksa Bapak harus menunjukkan bukti data akhlak nabimu yang mana begitu. Coba via stream lihat di channel saya Pak, dakwahnya lumayan loh Pak, ribuan orang yang menonton sekaligus. Siapa tahu bisa mualaf semuanya Pak. Biar secara langsung bisa disaksikan ribuan umat bagaimana trik sulapnya Pak Mokulinta yang sudah diajarkan pada penerusnya. Resep mudah melunturkan iman Kristen dalam 2 hari. Tapi kalian harus terima kenyataan kalau hasilnya malah sebaliknya ya ternyata. By the way, gimana ya nasib para 41 pendeta yang dipenjarain oleh ahli melunturkan iman Kristen ini ya? Adakah teman-teman ada info soal mereka? Sudah keluar penjara atau belum? Atau bahkan mereka masih hidup atau sudah meninggal? Pak NKC saja disiksa begitu, hampir juga nggak bisa diekspos loh. Ternyata beneran ngalami siksaan. Nah sekarang bagaimana nasib 41 pendeta yang dipenjarakan oleh Pak Ustadz tadi? Ngomong-ngomong, Bapak sudah meninggal ya? Wah, selamat ya Pak Tua, semoga amalanmu di dunia ini dapat pahala yang setimpal dari yang kuasa, karena Anda luar biasa. Selama saya masuk Islam, ya alhamdulillah saya telah menulis buku sekitar 53 judul, dan buku-buku saya semuanya intinya bagaimana kita berdakwah, mengajak non-muslim masuk Islam. Yeay! Wah bagus itu, cuma pertanyaannya yang Bapak dakwahkan itu soal Yesus atau soal Muhammad? Kalau Yesus yang diberitakan bukan dakwah Pak namanya, tapi kalau Yesus yang dikabarkan berarti Injil yang diberitakan, bukan Al-Quran. Karena Yesus tidak kenal yang namanya Al-Quran. Yang namanya berdakwah itu Bapak menghidupkan kalimat Quran dengan ayat-ayat Al-Quran agar ayat Al-Qurannya itu mampu dilaksanakan oleh umatnya begitu. Contoh nih ya, dalam Quran surat 37 ayat 177. Maka apabila dalam kurung siksaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu. Nah Bapak coba periksa deh dalam hadis maupun dalam asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini bisa turun. Bukan malah pakai kitab orang melulu. Ya kapan dong dakwahnya?
Orang yang ahlinya melunturkan iman Kristen itu harus bisa menguasai dari dua sisi kita, Pak ya. Payah kali lah kalau misalnya hanya taunya cuma isi Alkitab doang, nggak bisa move, Pak ya. Payah kali lah kalau misalnya hanya taunya cuma isi Alkitab doang, nggak bisa move on dong. Dan juga ada CD, DVD debat saya dengan berbagai pendeta. Terakhir saya mendebat pendeta mantan ustadz, ya, ustadz benaran, lulusan Universitas Muhammadiyah lagi, coba di Solo, Surakarta, murtad jadi pendeta. Dia hari ini menjadi orang nomor wahid tukang hujat Islam di Indonesia. Tuh kan, enaknya Islam di Indonesia tuh tinggal ngomong si lawan debat akan disebut penghujat. Apabila kalau pihak Islam kalah debat. Masalahnya, Anda boleh sembarangan memahami Alkitab kami dari sudut Al-Quran. Sementara lawanmu saja, Pak Tua ya, murni dari Quran dan hadis, tapi malah disebut penghujat. Nah inilah, saya sudah mempelajari buku Anda, Pak Tua. Saya bukan malah tertarik sama Islam, tapi malah sebaliknya, saya makin cinta Kristus, Pak, setelah baca buku-buku dari Bapak. Karena yang Anda paparkan bukan akhlak nabimu, malah ayat-ayat Alkitab. Walaupun Anda cocomologikan dengan ayat Quranmu, bukan membawa saya makin benci Alkitab. Tapi malah saya menilai bahwa Anda memakai standar ganda. Karena Al-Quran Anda jadikan tolak ukur untuk memahami Alkitab, dan sebaliknya. Tapi di sisi lain Alkitab dijadikan senjata untuk menyerang kekristenan sendiri. Itu karena Anda memakai standar ganda itu tadi. Sayangnya, kemudian ketika dibalikin dengan data Al-Quran dan hadis, Anda katakan bahwa lawan debat Anda ini sedang menghujat Islam. Enak bener ya jadi umat Islam, maunya menang sendiri. Alkitab diobok-obok seenak jidatnya, Anda sebut dakwah. Aduh, agama model begini yang membawa Kristen mualaf, bingung saya. Ini orang yang darahnya sudah sangat halal, orang seperti ini sebenarnya. Tapi ini juga sudah kami laporkan ke polisi, ya walau-walau kapan mau ditangani gitu. Wow, serius nih Pak. Jadi kalau Bapak kalah debat, si lawan akan disebut penghujat ya. Dan si lawan debat akan disebut halal darahnya. Kalau kalah debat, lantas menghalalkan darah orang yang Anda ajak debat, artinya ayat Al-Quran ini tak butuh tafsir lagi ya. Nah, turun lagi nih wahyu Allahnya. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 192. Wah, ini pembungkaman namanya Pak Ustadz. Quran Surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Agama Allah yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk, bukan dalam keadaan yang menang, dalam keadaan tunduk dan lemah. Wah, kalau ini sih namanya pemaksaan Pak, namanya. Quran Surat At-Taubah ayat 12. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah mereka pemimpin-pemimpin kafir itu. Nah, inilah ajaran si Moko Ginta dan kawan-kawan sesuai isi Al-Quran. Orang yang mencerca agama Islam harus diperangi. 41 pendeta yang dipenjara, tambah lagi 1 MKC dan calon buruannya dan Saifuddin Ibrahim adalah bukti bahwa Islam diajarkan untuk memerangi manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari 24, ini yang tadi mengarah kepada Al-Quran tadi ya, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 73. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Ini bukan rencana perang ya, tapi memang hal yang tidak sengaja. Kalau bertemu dengan orang-orang kafir, maka pukullah batang leher mereka. Moko Ginta bilang, itu di medan perang. Perhatikan kalimatnya sekali lagi ya. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir, maka pukullah batang leher mereka. Kemudian ini dianggap sebagai suatu peperangan. Ia lagi ketemu, tiba-tiba diperangi. Ya melawan lah, pas lagi ngelawan ya jelas kalah. Orang mereka nggak bawa senjata. Kalau nabinya saja diutusannya untuk memerangi manusia, gimana nggak perang Pak? Iya kalah dong, ujuk-ujuk ketemu orang kafir tiba-tiba diserang. Kira-kira peralatan apa yang mereka pakai oleh penduduk Khaybar ketika diserang? Mari kita lihat datanya dalam hadis Sahih Bukhari 575. Anas bin Malik berkata, maka pada suatu hari kami keluar untuk menyerbu perkampungan Khaybar. Kami lantas menunggu hingga malam hari. Ketika datang waktu pagi dan beliau tidak mendengar suara azan, maka beliau menaiki tunggangannya sementara aku membonceng di belakang Abu Talhah.
Anas bin Malik berkata, sungguh kakiku menyentuh kaki Nabi SAW. Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Penduduk Khaybar keluar ke arah kami dan membawa keranjang dan sekop-sekop mereka. Ketika mereka melihat Nabi SAW, maka mereka berkata, Muhammad, demi Allah, Muhammad dan pasukannya datang. Kata Anas, ketika Rasulullah melihat mereka, beliau bersabda SAW, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Lagi subuh-subuh, pagi-pagi benar ya, tiba-tiba diserang. Padahal mereka mau ke sawah, bawa skop-skop, bawa keranjang. Masa kayak begini dibilang perang? Dari rentetan sejarah yang didasari oleh Quran maupun hadis, Muhammad ini memang ternyata diutus oleh Allah, yaitu sebagai nabi yang mewajibkan untuk memerangi non-muslim agar mengislamkan, seperti halnya yang dilanjutkan oleh Pak Moko Ginta ini. Hanya beda strateginya saja ya. Pak Moko Ginta menjadikan dirinya sebagai ahli melunturkan iman Kristen dengan cara diajak debat. Kalau Kristen kalah masuk Islam, kalau Kristen yang menang akan dijebloskan ke penjara dalam tuduhan penghujat Islam. Padahal dari sekian bejibun data-data dari kitab yang diimani Pak Moko Ginta serta para murid-muridnya, jelas persis dilaksanakan oleh almarhum Moko Ginta dan kawan-kawannya. Lantas kalian bilang Kristen menghujat. Walaupun semua apa yang disampaikan oleh para apologet Kristen semua berdasarkan fakta dan data dan realitanya. Lalu, apakah kalian suka kami berkata, wah agama Islam itu indah ya? Keindahannya di mana? Kalau indah, nggak mesti lawan debatmu dijeblosin ke penjara lantaran kalah debat, Pak. Dan kalau indah, nggak mungkin Abi Saifuddin Ibrahim mesti cari perlindungan di negara lain dong. Kalau indah, nggak mungkin lah ngejeblosin MKC juga sampai disiksa secara brutal gitu dong. Kan Islam semua sepakat kalau MKC telah menghujat Islam kan. Makanya gimana Kristen bisa mengatakan Islam itu indah? Apalagi Al-Quran yang justru menghina agama lain sebagai seburuk-buruknya makhluk. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Disebutkan loh nama golongannya. Orang Yahudi dan ahli kitab itu ada di dalam Quran dan hadis sebagai makhluk yang paling buruk di antara makhluk terburuk. Iki firman opo sih ya, umat pilihannya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub malah dihina sama Allah Mekah. Harusnya kalau mau bikin agama baru ya bikin aja Pak, tapi jangan ngatain ahli kitab loh. Kan banyak agama loh sebelum Islam, tapi kok cuma Yahudi Nasrani yang dilaknati Allah Mekah ya? Maksudnya apa coba? Oh, Nabi Muhammad SAW telah diutus untuk meluruskan ajaran Yahudi dan Nasrani yang salah, Fatimah. Tadi kan kita dapat data dari Quran dan hadis bahwa Muhammad hanya diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalau sebagai pelurus, apa yang diluruskan? Soal apa? Apakah soal Yesus dipaksa jadi Isa sebagai utusan Allah yang diperintahkan untuk memerangi babi? Atau mau meluruskan kalau Yesus itu tidak mati disalib tapi diserupakan? Saya mau tanya nih ya, siapa yang bilang kalau Yesus tidak disalib? Apakah makhluk yang menceritakan ini saksi mata sejarah bangsa Israel? Kalau sebagai saksi sejarah bangsa Israel, kenapa nabinya dari Arab? Nggak salah tuh. Masa sejarahnya di bangsa Israel, tiap proses pelurusannya di bangsa Arab? Ini aneh sekali. Ditambah lagi sejarah para nabi Israel yang terlanjur ribuan tahun sudah terjadi, tiba-tiba berubah ceritanya oleh orang Arab yang ada di abad 7 Masehi. Nah, jika begitu, siapa seharusnya yang memiliki gelar si penista dan si penghujat kitab suci yang sebenarnya? Silahkan diren. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berikan dulu tepuk tangan untuk Ustadz yang sudah almarhum ini. Memang udah almarhum tapi video-videonya itu masih berseliweran di mana-mana, ya kan? Namanya media itu akan tetap ada kalau tidak dihapus. Tetapi yang menarik teman-teman adalah bagaimana di masa-masa hidupnya setelah dia menjadi mualaf, katanya setelah menjadi mualaf dan tugasnya itu menjadi pakar untuk melunturkan keimanan Kristen. Wow, luar biasa. Dan kita tahu teman-teman, Ustadz ini meninggal secara tiba-tiba ya. Tak usah diperpanjang, tetapi yang mau kita lihat adalah bagaimana Ustadz ini menjadi mualaf dan dia menulis buku dan dia melatih orang-orang Islam dengan cara supaya mereka mudah untuk memualafkan orang-orang Kristen. Wow, luar biasa. Saya pikir sih kalau orang Kristen mualaf itu karena nggak belajar sih, atau karena mungkin pernikahan, atau karena mungkin tidak menganggap semua sama dan lain sebagainya. Karena ada faktor-faktor di luar pengetahuannya terhadap kekristenan. Kalau dia memang anak Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Yohanes 15:16, Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih dia, tapi Tuhan sendiri yang memilih kita menjadi muridnya, maka tidak mungkin
mualaf. Tetapi kalau ada pun yang memutuskan untuk mualaf, ya biarlah urusannya sendiri. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Ustadz ini merupakan warning ya, merupakan warning. Karena kemungkinan besar ustadz-ustadz yang berlatar belakang yang sama mualaf, oknum, itu masih meneruskan jejak daripada oknum mualaf ini. Bagaimana mereka begitu pede tampil di YouTube, di berbagai media untuk mengotak-atik Alkitab dan menghujat, misalnya kayak Agustan baru-baru ini dan juga beberapa mualaf yang lain, dengan begitu pede mengobrak-abrik Alkitab dengan tafsiran-tafsiran liar. Tetapi di saat yang sama mereka berkata bahwa mereka lah yang terzolimi. Misalnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama gitu ya kan, mereka katanya yang kena terzolimi. Luar biasa memang. Nah, yang menarik lagi teman-teman, dan sekaligus juga agak sedikit mengerikan, bagaimana Ustadz ini mengakui bahwa 41 orang pendeta dipenjarakan oleh karena katanya menghujat Islam. Mari kita hening cipta. Kenapa sampai demikian? Dan menurut Ustadz ini teman-teman, kalau dalam dunia debat, dunia dialog, kalau kalah dituduh hujat. Ini merupakan mental-mental budak, mental-mental yang tidak tepat, mental-mental yang belum siap untuk berdebat atau berdiskusi. Kalau mau berdiskusi, berdebat, itulah yang makanya saya senang adu data, adu literatur, bukan adu klaim. Sehingga ketika kalah klaimmu, maka kamu tuduh orang lain itu menghujat. Padahal kalau kita bongkar fakta-faktanya, maka Anda harus siap menerima kenyataan pahit yang harus Anda telan sendiri, yang harus membuat Anda berpikir lebih luas untuk menerima keyakinan teman-teman. Jadi sebenarnya kekristenan itu sering sekali disalahpahami, tetapi selalu saja sabar meluruskan dan meluruskan. Coba buka deh, teman-teman umat muslim, disclaimer dulu, saya sangat mengasihi teman-teman karena juga tetangga saya muslim dan banyak saya berteman dengan umat muslim. Tapi kalau kamu melihat tayangan ini, coba buka channel-channel Islam atau para mualaf itu. Perhatikan baik-baik. Dari seluruh channel itu, berapa banyak yang murni membahas Quran, hadis, dan juga seluk-beluk yang berkaitan dengan Islam. Bisa dipastikan semua channel Islam, bahkan para mualaf itu doyan sekali membahas Alkitab. Karena mereka sebenarnya tidak paham itu Al-Quran. Isinya nggak paham. Sehingga mereka hanya pintar mencocokmologi, ya kan, sehingga mereka disebut pakar kristologi. Di saat yang sama mereka mengobrak-abrik, tetapi ketika Kristenan itu mencoba untuk melawan dan mengobrak-abrik Quran atau membeberkan tentang isi Quran, perilaku-perilaku nabi-nabi dan semuanya, maka Anda akan kepanasan. Itulah yang terjadi selama ini. Seandainya kita siap berdialog, teman-teman siap berdialog dengan mengadu data dan tidak ada istilah lapor-melapor, maka kita akan lihat siapa sebenarnya yang akan ditelanjangi. Tapi yang namanya hukum, ya begitulah. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi saran dan penting untuk kita semakin cerdas. Bagi rekan-rekan muslim, kamu boleh bertumbuh dengan baik dengan membaca Quran dan hadis-hadismu. Tapi kamu juga boleh melihat tentang kekristenan bukan dari para ustadz-ustadz yang berlatar belakang mualaf, yang langsung menjelek-jelekkan, membahas tentang Alkitab yang bukan Alkitab sendiri. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, semoga kita belajar untuk menghargai orang lain. Kalau kita tidak siap berdialog, jangan berdialog. Kalau ujung-ujungnya kalian melapor, cengeng, melapor, dan itu tidak untungnya. Nah, kalau urusan murtad dan mualaf itu kan urusan masing-masing orang. Dan itu juga dijamin hak setiap orang. Tetapi kalau urusan untuk menista itu ada hukumnya. Tapi jangan dong kalian yang suka menista atau menjelekkan, menghujat kekristenan, di saat yang sama kalian feeling victim. Itu yang gak enak. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, semoga kita cerdas ya. Tuhan Yesus berkata dalam kitab Injil, mengasihi musuh dan mendoakan musuh. Dan kami terus berdoa kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, semoga mendapatkan kasih karunia Tuhan yang ajaib, yang mengasihi dan yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Hanya di dalam Dia yang mati di kayu salib, bukan hanya mati, stop di sana, bukan hanya di situ, tapi bangkit dari kematian dan menunjukkan kemenangan atas maut, dan setiap orang yang percaya diselamatkan olehnya. Nah, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.